Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yarabbun, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ya, baru bisa upload video. Itu bukannya kenapa, bukannya saya itu tidak mau untuk membuat video, atau bukannya saya itu tidak bisa untuk membuat video. Bukan masalah itu ya. Ini posisinya rumah saya itu dekat dengan masjid ya. Jadi tahu sendirilah ya, kalau rumah di dekat dengan masjid itu bagaimana, apalagi sekarang ini posisinya juga situasinya bulan Ramadan ya. Kadang tuh pagi hari pun itu ya, itu anak-anak pada tadarus, jadi tadarusnya tuh kan pakai mic ya, jadi suaranya tuh kencang. Jadi daripada saya membuat video terus nanti videonya terganggu ya, video terganggu, jadi kalian tuh nggak enak untuk belajarnya, mendingan saya tuh cari-cari waktu yang sunyi ya. Jadi waktu yang sunyi itu biasanya saya membuat video itu biasanya itu setelah sholat tarawih ya, sekitar jam 9.10 itulah baru bisa membuat video. Itu pun kalau nggak ngantuk ya. Ya, jadi kalau nggak itu ya hari pagi atau siang di saat itu nggak ada tadarus itu bisa saya selakan untuk membuat video. Seperti itulah masalahnya. Jadi ada yang komen, "Mas tolong dong Mas bikin video Mas, satu hari itu dua bab," seperti itu. Jadi itu bukannya nggak mau membuat video ya, tapi mohon dimaklumi lah karena kondisi rumahnya itu seperti ini, dekat dengan masjid ya. Oke, kita langsung aja. Sekarang kita akan melanjutkan di bab 37 ya, pembahasan dari textbox IPS Topik ya 2024. Pembahasannya adalah tentang kike kakung. Jadi kakak kike itu mesin, kata kakung itu artinya adalah pemrosesan atau pengolahan. Jadi kalau kike kakung itu adalah pengolahan atau pemrosesan mesin, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Ini ada musen ileo. Jadi musen ileo. Il itu artinya adalah pekerjaan ya, bisa juga diartikan masalah gitu ya. Kalau musen itu artinya apa? Kalau musen il berarti masalah apa atau pekerjaan apa gitu. Jadi diartikan itu Anda atau kamu ada masalah apaan sih ya? Ada masalah apa? Seperti itu. Terus yang laki-laki ini menjawab, Chonwonul Kyoto. Jadi kata Chonwon itu adalah sumber tegangan listrik ya. Kita artikan sumber listrik itu aja. Chonwonul Kyoto. Kata Kyo itu artinya adalah menyalakan. Kalau To itu artinya adalah juga. Aku menyalakan sumber listrik pun ya, seperti itu. Jadi kita artikan meskipun, kata Kyoto itu nanti ya. Meskipun ataupun. Jadi Kyo itu menyalakan, kata Kyota itu menyalakan ya Yargun ya. Kyota. Seperti ini itu artinya sudah menyalakan. Jadi menyalakan sumber listrik pun ya, maksudnya itu meskipun aku menyalakan sumber listrik, kikega caktung haji anayo. Mesinnya, kata caktung hata itu artinya adalah beroperasi. Kalau caktung haji anayo, mesinnya tidak beroperasi, seperti itu. Jadi meskipun aku menyalakan sumber listrik pun mesinnya tidaklah beroperasi. Sekarang munbob tata bahasa yang akan kita pelajari di bab ini itu adalah bentuk AO to. Itu artinya adalah meskipun ya. Ini bisa buat kata kerja, bisa buat kata sifat ya di sebelahnya ini. Bisa kata kerja, bisa kata sifat. Lalu tata bahasa selanjutnya itu adalah bentuk cako hata, yaitu artinya adalah mengajak untuk, misalnya cinggu ka mok cako hata, artinya adalah cinggu itu teman-temanku mengajak untuk makan, seperti itu ya. Pokoknya kalau ada kata kerja belakangnya ada cako hata itu artinya adalah mengajak untuk, seperti itu. Nanti kita bahas di belakangnya untuk lebih rincinya. Terus kosakatanya ohui itu adalah kike caktung kwalian ohui. Jadi kosakata yang berkaitan dengan pengoperasian mesin. Lalu kosakata selanjutnya itu adalah tentang kikuwa yungdo kwalian ohi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan manfaat ya, atau kegunaan dan perkakas. Jadi kosakata yang berkaitan dengan kegunaan dan perkakas. Lalu munwawa jongbo, budaya dan informasinya itu adalah tentang hangguge kajon jebum. Kajon jebum itu adalah peralatan listrik rumah tangganya Korea. Jadi kajon jebum itu adalah peralatan listrik rumah tangga. Terus ini haksep mukbyo, target pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya di bab ini adalah kike caktung pangbope ke malal sita. Kita dituntut untuk bisa
berbicara tentang cara pengoperasian mesin. Lalu 기구와 작업에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab tentang 작업 itu pekerjaan dan 기구. 기구 itu adalah perkakas, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang 기계 작동 관련 어휘. Jadi kosakata yang berkaitan dengan 작동 itu pengoperasian mesin. Yang pertama ada 작동하다, artinya adalah mengoperasikan. Kata 멈추 itu artinya adalah berhenti. Jadi berhubungan dengan mesinnya, mesinnya berhenti itu dengan kata 멈추. Terus 전원을 켜다. 켜 itu menyalakan. Kalau 전원을 켜다 itu adalah menyalakan sumber listrik ya. Kata 전원 bisa diartikan sumber listrik, bisa diartikan catu daya atau daya gitu aja lah ya. 전원을 켜다 itu artinya adalah mematikan sumber listrik atau mematikan sumber daya. Terus ada 스위치를 울리다. Kata 울리다 itu artinya adalah menaikkan. Kata switch itu saklar, jadi menaikkan saklar. Jadi saklar itu kan ada yang modelnya dipatahkan gitu ya. Kalau istilahnya dulu waktu saya tuh belajar di STM itu ya, saklar seperti itu namanya adalah saklar togel ya. Saklar togel itu saklar yang untuk mematikan atau menghidupkannya itu kayak dipatahkan kayak gitu loh ya. Jadi ini adalah menyalakan saklar atau menaikkan saklar ya. Kalau naik itu on, kalau diturunkan itu off, seperti itu. Kalau ini 스위치를 내리다, menurunkan saklar atau mematikan saklar. Karena ini kalau dipatahkan ke bawah itu adalah off ya. Jadi diartikan mematikan saklar atau menurunkan saklar. 레버를 당기다. Kata tangki itu menarik ya. Kalau 레버를 당기다 itu ada menarik tuas. Jadi ini adalah tuas yang namanya itu, yang kayak batang ini. Terus 레버를 밀다, 밀다 itu mendorong tuas. Ya, jadi kalau didorong itu off, kalau ditarik itu on, seperti itu. Terus kata 부품을 장착하다 atau 끼우다. Jadi 부품 itu artinya adalah onderdil ya atau komponen. Kata 장착하다 itu memasang ya. Sama ini kata 장착하다 atau 끼우다 itu sama-sama arti memasang ya. Artinya adalah memasang onderdil. Terus 부품을 해체하다 itu artinya adalah membongkar onderdil atau membongkar komponen. Kata peta itu artinya adalah melepas. Jadi melepas komponen atau membongkar komponen kan hampir sama ya. Kita artikan sama aja. Jadi 해체하다 itu melepas atau membongkar. Kata 버튼을 누르다, 누르다 itu menekan ya. 누르다 itu menekan. Kalau diubah ke dalam bentuk yo, 누르다 itu menjadi 눌러요. Karena ini bentuk reda itu menjadi 눌러요, bukan nu. L-nya double ya, jadi L-nya double ya. 눌러요 seperti ini. Ya. Jadi 버튼을 눌러요, menekan tombol. Terus ini handle tulida. Kata tulida itu memutar ya, bukan menukar. Memutar handle atau pegangan seperti ini ya, memutar handle atau pegangan. Terus kata cua itu artinya adalah kiri, kata u itu artinya adalah kanan ya. Ini kata cua itu kiri, kalau cua u itu kanan. Kalau ada kata cua wejon itu artinya adalah belok kiri. Ya, cua wejon itu belok kiri. Kalau u wejon itu belok kanan. Loh mas, kanan itu kan orencok mas, kalau kiri kan wencok mas ya. Itu sama ya. Kalau cua wejon itu belok kiri, kalau orencok itu kalau uwejon itu belok kanan, kalau orencok itu adalah sebelah kanan. Kalau cua wejon itu belok kiri, kalau wencok itu sebelah kiri ya. Kalau cua wejon belok kiri, kalau wencok itu sebelah kiri, seperti itu. Terus kata sang itu atas, kata ha itu bawah ya. Ini terus ada wejon itu berputar. Sekarang kita lanjutkan kata 밀리다. 밀리다 itu tertunda. Kata 점검하다 itu memeriksa. Kata uson pertama-tama. Amuri seberapapun apa ini harus ada lanjutan kalimatnya ya. Seberapapun mahalnya ya, seperti misalnya seberapapun mahalnya. Jadi amuri bisato ya, seperti itu. Amuri bisato, seberapapun mahalnya. Seberapapun cantiknya, amuri yepoto ya, seberapapun cantiknya, seperti itu ya.
Terus imuljil itu zat asing, kata wan pungki kipas ventilasi. Kata kita itu artinya adalah memakai atau menyelipkan. Misalnya memakai yang diselipkan contohnya adalah memakai sarung tangan ya, jangkap. Jangkapel kita. Jadi kalau kita itu artinya adalah memakai atau menyelipkan. Jadi kalau jangkapel kita memakai sarung tangan atau menyelipkan sarung tangan. Kata cetero itu adalah sepantasnya. Selanjutnya krimel buku, jadi lihatlah gambar, kemudian tewa를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah tewa percakapannya. Nomor 1, muhaku 있어요. Kuit artinya adalah sedang. Ya, sedang melakukan apa? Ya, kamu sedang melakukan apa? 부품을 정착하고 있어요. Atau kalau di materi kita ada gambar seperti ini, itu adalah memasang onderdil ya. 부품을 정착하고 있어요. Artinya adalah sedang memasang onderdil atau 부품을 끼우고 있어요. Sedang memasang onderdil sama ya. Jadi 정착하다 atau 끼우다 itu sama ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ya, 여러분. 이 기계는 어떻게 작동해요? Jadi mesin ini ya mengoperasikannya bagaimana? 스위치를 올려야 돼요. Jadi 올리다 itu artinya adalah menaikkan. Kalau 올려야 돼요 artinya adalah harus menaikkan saklarnya. Jadi ya 돼요 artinya adalah harus. 올림 menjadi 올려 ya, seperti itu, harus menaikkan saklarnya. Dalam hal ini kalau ini saklar togel seperti ini dinaikkan, itu berarti dihidupkan ya. Jadi harus menghidupkan saklarnya seperti itu. Sekarang nomor 3 ya, 여러분. 이 기계는 어떻게 작동해요? Jadi mesin ini mengoperasikannya bagaimana? 레버를 당겨야 돼요. 야 돼요 artinya adalah harus. tangki kita menjadi tangkyo. Tangkyo yo-nya dibuang jadi tangkyo야 돼요. Harus menarik kata repo itu tuasnya. Jadi harus menarik tuasnya. Ini ditarik ya. Terus nomor 4, muhaku 있어요. Kuit sedang hatta melakukan apa? 핸들을 돌리고 있어요. Kuit sedang, kata 돌리다 itu memutar. Sedang memutar handle. Handle itu adalah pegangan ini ya. Sedang memutar handle. Sekarang kita lanjutkan yang munbob ya, 여러분, yang tata bahasa 1 ini. Jadi tata bahasa yang akan kita pelajari bentuknya adalah bentuk ado atau auto. Jadi ini bisa melekat pada kata kerja ya, bisa melekat pada kata kerja dan bisa juga melekat pada kata sifat. Jadi kalau ada kata kerja atau kata sifat belakangnya itu ada kata to seperti ini ya. Jadi harus dirubah dulu ke dalam bentuk yo ya. Harus dirubah dulu ke dalam bentuk yo, terus yo-nya ini dibuang, terus ditambah kata to. Itu artinya adalah pun atau kita artikan meskipun, seperti itu. Oke, coba kita artikan ini atau auto itu melekat pada kata kerja dan kata sifat dan menunjukkan bahwa isi selanjutnya tidak sesuai dengan isi sebelumnya. Ya, kalau kalian memahami seperti ini kan kalian pusing kan ya. Jadi kita ambil simpelnya saja ya. Jadi kita belajar bahasa itu ambil simpelnya saja. Pokoknya kalau ada kata kerja atau kata sifat belakangnya ada kata atau auto ya, dalam artian itu kata kerjanya atau kata sifatnya dilubah ke dalam bentuk yo terlebih dahulu, terus yo-nya dicoret ditambah kata to di belakangnya, itu artinya adalah pun atau meskipun. Udah gitu aja, simpel ya. Oke. Contohnya misalnya gini ya, kita ambil contoh misalnya kata mokta ya. Mokta itu artinya adalah makan ya, 여러분. Mokta itu makan. Ini harus dirubah dulu ke dalam bentuk yo ya, 여러분 ya. Mokta dirubah ke dalam bentuk yo itu berarti moko yo. Seperti ini ya. Moko yo. Mokoyo itu artinya adalah makan. Kalau mokoyo-nya dibuang ditambah kata mokoto itu artinya adalah meskipun makan. Seperti itu. Misalnya lagi, misalnya 바쁘다. Ya, 바쁘다 itu artinya adalah sibuk ya. 바쁘다 itu sibuk, seperti ini. Ini harus dirubah dulu ke dalam bentuk yo ya. Nggak bisa 바쁘도 itu nggak bisa ya. Jadi 바쁘다 itu sibuk harus dirubah dulu ke dalam bentuk yo. Jadi 바쁘다 menjadi yo. Seperti ini yo ya, yo. Terus yo-nya ini dibuang ditambah kata to ya. Kalau yo itu sibuk, kalau to artinya adalah meskipun sibuk, seperti itu. Oke, kita langsung aja ke contohnya ya, 여러분 ya.
Pokoknya cara merangkainya itu seperti itulah ya. Berlaku untuk semua kata kerja dan kata sifat caranya sama. You-nya dibuang, ditambah kata to di belakangnya. Artinya adalah meskipun. Kita langsung yang ke contohnya ya 여러분. 잔업 후에 늦잠을 자도 피곤해요. Kata 잔업 itu artinya adalah lembur ya 여러분. Kalau huwe itu artinya setelah. Jadi setelah lembur, ya, setelah lembur, 늦잠을 자다 itu artinya adalah bangun kesiangan. Jadi setelah lembur, bangun kesiangan pun, ya, atau kita artikan meskipun bangun kesiangan, pikun heo tetap saja capek atau lelah. Jadi setelah lembur, bangun kesiangan pun, atau meskipun bangun kesiangan, tetap saja lelah atau capek. Bawahnya 버튼을 눌러도. Jadi itu artinya adalah meskipun ya. Meskipun menekan tombol, ini berasal dari kata nu르다. nu르다 itu menekan ya 여러분 ya. nu르다 itu artinya adalah menekan. Kalau 눌러도 itu meskipun menekan. Meskipun menekan tombolnya, 작동하지 않았어. sebab tidaklah beroperasi, maksudnya mesinnya itu 수리를 맡겼습니다. 맡기다 ini berasal dari kata 맡기다. 맡기다 itu artinya adalah menitipkan ya, menitipkan, atau bisa juga diartikan itu memasrahkan. Jadi ini ya, meskipun aku menekan tombolnya sebab tidaklah beroperasi, maka saya telah memasrahkannya untuk diperbaiki. Kata suri itu diperbaiki. Terus bawahnya 작업이 끝나면 jika selesai kerja 피곤해도 meskipun capek ya atau meskipun lelah 작업장 정리를 해야 해요. Tetap harus merapikan tempat kerjanya. Selanjutnya yang latihan satu ini ya 여러분. 알맞은 것을 골라. Jadi pilihlah 것 ini artinya adalah hal. Jadi ini adalah pengganti dari kosakata. Jadi pilihlah kosakata yang benar. 문장을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah munjang kalimatnya. Ya kosakatanya kita artikan terlebih dahulu ya 여러분. Kata 전원을 켜다 itu menyalakan. 전원 itu adalah sumber daya atau sumber listrik. Kata 여러 번 읽다. Kata 읽다 itu membaca. Kata 여러 번 itu berulang kali. Bukan kalian semua ya. Kalau kalian semua itu 여러분 ya. Tapi ini 여러 번. 여러 번 itu adalah berkali-kali atau berulang kali. Kata 계속 전화하다 itu menelepon terus-menerus ya, terus-terusan menelepon. Kata oretongan wangki를 하다 itu, wangkihata itu melakukan pertukaran udara. Kata oretongan itu dalam waktu yang lama. Jadi melakukan pertukaran udara dalam waktu yang lama. Oke, sekarang yang nomor satu ya pun kita kerjakan latihannya ini. 늦은 밤이라서, so itu sebab. Kata iraso berarti sebab dinamakan. Jadi itu ya, sebab dinamakan atau sebab gitu aja ya. Kata 늦은 밤 ini artinya adalah larut malam. Jadi kita artikan sebab sudah larut malam 계속 전화를 해도. jadi 계속 전화를 해도. Kata to itu kita artikan meskipun ya, meskipun menelepon terus-menerus 받지 않아요. Jadi dia itu tidak akan menerimanya. Jadi kalau diartikan tuh sebab sudah larut malam, meskipun kamu menelepon terus-menerus, dia tidak akan menerimanya. Seperti itu. Nomor 2, 전원을 켜도, to itu meskipun ya, meskipun menyalakan sumber dayanya pun ya, meskipun menyalakan sumber dayanya, 기기가 작동되지 않으면 ya, 기기 itu mesin, mesinnya atau jika. Jadi jika mesinnya itu tidak beroperasi, 점검을 하세요, maka memeriksalah atau periksalah, seperti itu ya. Jadi meskipun menyalakan sumber dayanya, jika mesinnya itu tidak beroperasi, maka periksalah. Seperti 점검하다 itu memeriksa, kalau 점검하세요 berarti periksalah. Selanjutnya yang nomor 3 ya 여러분. 한국어 실력이 부족해서. Jadi 한국어 bahasa Korea, 실력 itu kemampuan, 부족하다 itu kurang. Jadi so itu sebab. Kita artikan so, sebab kemampuan bahasa Korea kurang. 설명서를 여러 번 읽어도.
To itu meskipun ya, meskipun ilko itu membaca. Meskipun membaca berulang kali petunjuk penggunaannya, 이해하지 못했어요. Tetap saja tidak bisa memahaminya. 이해하다 itu memahami. Kalau 이해하지 못했어요, tidak bisa memahaminya. Nomor 4, 환풍기를 안 켰어. Jadi kyo itu menyalakan. Kalau an kyo berarti tidak menyalakan. Kata so berarti sebab ya. Sebab tidak menyalakan kipas ventilasi 오랫동안 환기를 해도 meskipun melakukan pertukaran udara dalam waktu yang lama pun ya. 냄새가 없어지지 않아요. 냄새 itu baunya itu 지않아요 tidak ada, maksudnya itu kata opta ya ini ya pun, kata opta itu artinya adalah tidak ada. Kalau opstoyo ini berarti tidak ada dalam bentuk yo. Kalau opta itu tidak ada, kalau opsojita itu artinya adalah menjadi tidak ada atau kita artikan hilang. Atau kalau dirubah dalam bentuk yo berarti opsojita menjadi opsojioyo. Jadi opsoji itu artinya adalah hilang gitu ya, menjadi tidak ada dalam artian itu hilang. Jadi nemse baunya itu tidak hilang seperti itu. Jadi kalau diartikan itu sebab tidak menyalakan kipas ventilasi meskipun melakukan pertukaran udara dalam waktu yang lama, tetap saja baunya itu tidak hilang. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분, 그림을 보고. Jadi lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 대화해 보세요. Cobalah bercakap-cakap ya, cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu seperti ini, kata 스위치를 올리다. Jadi 스위치를 올리다, kata 올리다 itu menaikkan saklar ya. Jadi atau menghidupkan saklar dengan cara dinaikkan ini. Jadi menaikkan saklar, terus ini 작동이 안 되다. Tidak bisa beroperasi. Jadi kalau kita artikan, kalau kita buat kalimatnya, 무슨 문제가 있어요? Ya ada, 문제 itu masalah. Jadi ada masalah apa? 스위치를 올려도, jadi itu meskipun aku menaikkan saklarnya atau meskipun aku menghidupkan saklarnya, 작동이 안 돼요. Tetap saja tidak bisa beroperasi mesinnya, gitu ya. Sekarang yang nomor 1 ya 여러분, 전원을 끄다. Kata 끄다 itu mematikan. Jadi ini harus dirubah dulu ke dalam bentuk yo ya 여러분 ya. Jadi 끄다 kalau dirubah ke dalam bentuk yo itu menjadi 꺼요. Seperti ini. 꺼요. Oke. Jadi yo-nya itu dibuang ya 여러분, terus ditambah kata tu di depannya, itu artinya adalah kalau koyo itu artinya mematikan. Kalau yo-nya dibuang ditambah kata to ya, koto itu artinya adalah meskipun mematikan, seperti itu ya. Jadi meskipun mematikan. Jadi 전원을 꺼도 meskipun mematikan sumber tegangannya atau sumber listriknya, 기계가 멈추지 않다. Jadi dirubah ke dalam bentuk yo. Jadi 멈추지 않나요, 않나요. Ya seperti ini ya. Jadi 전원을 꺼도 meskipun mematikan sumber listriknya atau sumber tegangannya, mesinnya tetap saja tidak berhenti. Seperti itu. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분, 버튼을 누르다. Menekan, kata nuruda itu menekan ya, kata button itu tombol, menekan tombol. Jadi kita rubah ke dalam bentuk kalimat meskipun. Jadi button을 누르다 itu berarti menjadi button을 눌러도. Jadi meskipun 눌러, meskipun menekan tombolnya, 전원이 안 켜지다. 전원 itu sumber dayanya itu, kata kyo itu menyala, kalau ankyo itu tidak menyala, kalau cita itu menjadi. Jadi kalau ankyo cita itu menjadi tidak menyala, seperti itu ya. 전원이 안 켜지다, tetap saja sumber dayanya itu tetap saja tidak menjadi tidak menyala, seperti itu ya. Meskipun menekan tombolnya, sumber dayanya itu tetap saja menjadi tidak menyala, seperti itulah. Sekarang nomor 3, 창문을 열다 itu membuka jendela. Jadi kita rubah ke dalam bentuk meskipun. Jadi 창문을 열어도 meskipun membuka jendelanya, 냄새가 나요.
Jadi baunya tetap saja timbul ya. Jadi nemseka nayo, baunya tetap saja timbul. Nomor 4, ili mana babeta. Jadi ili mana babeta. Jadi babeta itu sibuk ya pun. Kita rubah ke dalam bentuk meskipun. Jadi kata babeta meskipun ini pekerjaannya itu banyak kesibukannya, seperti itu ya. Maksudnya meskipun pekerjaannya itu sibuk banyak. 기계를 꼼꼼하게 점검해야 되다. Jadi kita dirubah ke dalam bentuk iyo. Kita tetap saja harus memeriksa mesinnya secara teliti. Jadi meskipun pekerjaannya itu banyak kesibukan ya, kita itu tetap saja harus memeriksa mesinnya secara teliti. Sekarang kita lanjutkan yang Tewa Il ya walaupun yang percakapan satu ini ada percakapan antara Madu dan Panjang Nim. Panjang Nim ini ketua kelompok ya, kita anggap aja mandor gitu aja lah ya. Ini ada percakapan antara Madu dan mandor. Panjang Nim, yang Madu berkata, Panjang Nim kike kacaku momcuoso. Jadi kata caku itu sering kali, kata momcuo itu berasal dari kata momcuta, itu artinya berhenti ya. Jadi Panjang Nim, Pak Mandor kike mesinnya sebab caku seringkali berhenti, cakopi mani milios soyo. Pekerjaan banyak yang tertunda. Seperti itu. Lalu Panjang ini menjawab, Oce kaji는 괜찮은데 갑자기 왜요? Jadi oce kaji ya, sampai kemarin, maksudnya itu kemarin itu kencana, itu tidak apa-apa, 괜찮은데. Padahal kemarin itu tidak apa-apa ya. 갑자기 왜요? Kenapa kok tiba-tiba itu seperti ini gitu lihat. Jadi mandornya itu menjawab seperti itu. Uson pertama-tama Jonwon buto keseo. Keda mematikan. Kalau keseo itu matikanlah. Pertama-tama matikanlah mulai dari sumber listriknya. Lalu yang Madu menjawab 오전에는 문제가 없었는데. Jadi ojone itu adalah pada pagi hari tadi itu tidak ada kendala. Akan tetapi 오후 작업 때부터 mulai saat kerja siang 작동이 잘 안 돼요. Itu tidak bisa beroperasi dengan baik itu mesinnya. Lalu yang Panjang ini menjawab lagi, 여기에 이물질이 껴있네. Seperti itu ya. Oh, di sini ya, di sini itu ada kata imulcil, itu benda asing. Di sini ada benda asing yang terselip ya, seperti itu. Di sini itu terselip benda asing ya, di sini. Itu maksudnya itu mesinnya itu kemasukan benda asing, entah itu apa ya. Pokoknya itu mesinnya itu kemasukan benda asing. Kata kio itu terselip ya, bisa diartikan terselip. Cakap 전에 sebelum bekerja, 점검 안 했어요. Apakah kamu tidak memeriksanya? Terus yang Madu menjawab, 죄송합니다, mohon maaf, 오늘은 hari ini 작업할 게 많아서. Sebab banyak sekali hal, kata el itu artinya adalah akan ya. Sebab banyak sekali hal yang akan dikerjakan. Jadi hari ini sebab banyak sekali hal yang akan dikerjakan. 제대로 점검을 못했어요. Aku tidak memeriksanya dengan benar atau tidak memeriksanya dengan sepantasnya. Seperti itu ya. Terus yang Panjang ini menjawab, amuri papato. Kata amuri itu artinya ada seberapapun, tapi harus ditambah kata sifat terus do di belakangnya ya. Jadi babeta itu sibuk. Kalau bapato, amuri bapato, seberapapun sibuknya, seperti itu ya. Terus yepeta itu cantik. Kalau amuri yepoto, seberapapun cantiknya, seperti itu. Terus amuri bisato. Bisata itu mahal. Kalau bisato, amuri bisato seberapapun mahalnya, gitu ya. Jadi amuri papato, seberapapun sibuknya, cakap jone, sebelum kerja, 꼼꼼하게 점검해야 돼요. Itu harus diperiksa, maksudnya harus memeriksanya itu secara teliti. 잘못하면, jika tidak kamu lakukan dengan baik, sakuga nalsu 있어요. itu akan bisa terjadi kecelakaan. Seperti itu ya, ya. Coba mari kita dengarkan listeningnya ada di track 208. 반장님,
기계가 자꾸 멈춰서 작업이 많이 밀렸어요. 어제까지는 괜찮았는데 갑자기 왜요? 우선 전원부터 끄세요. 오전에는 문제가 없었는데 오후 작업 때부터 작동이 잘 안 돼요. 아, 여기에 이물질이 껴있네요. 작업 전에 점검 안 했어요? 죄송합니다. 오늘은 작업할 게 많아서 제대로 점검을 못 했어요. 아무리 바빠도 작업 전에 꼼꼼하게 점검해야 돼요. 잘못하면 사고가 날 수 있어요. Kita Ayo, mari coba kita menjawabnya ya walaupun yang nomor 1, 기계는 언제부터 작동이 안 돼요. Jadi 기계 itu mesinnya. Jadi mesinnya 언제부터 itu mulai kapan atau sejak kapan tidak bisa beroperasi, seperti itu. Jadi jawabannya adalah 오후 작업 때부터, jadi mulai saat kerja siang, 작동이 잘 안 돼요. Itu tidak bisa beroperasi dengan baik. Nomor 2, 기계는 왜 작동이 안 돼요? 기계 itu mesinnya kenapa tidak bisa beroperasi? Jadi jawabannya adalah 이물질이 껴 있어서요. Jadi so itu sebab ya, sebab ada terselip benda asing. Jadi 이물질 itu benda asing. Sebab ada terselip atau sebab terselipkan benda asing gitu ya. Sekarang kita lanjutkan 제시된 표현을 활용하여, jadi memanfaatkan ekspresi atau ungkapan yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap. Mari kita bahas. Ini kosakatanya ada 기계 문제가 생기다. 생기다 itu timbul ya atau muncul ya. Muncul masalah pada mesin. Terus 전원을 확인하다 itu adalah mengecek sumber listriknya. Terus 전원을 켜다 itu menyalakan sumber listriknya. Seperti itu ya, kita masukkan ke dalam kalimatnya sini. Bukam si ilta 끝났어요. Saudara Bukam, apakah pekerjaan itu sudah selesai semuanya? 아니요, tidak. 기계에 문제가 생겨서, ya, sebab telah timbul masalah pada mesin atau sebab telah terjadi masalah pada mesin. 작업을 못하고 있어요. Maka saya itu tidak bisa bekerja. Terus 전원을 확인했어요. Apakah sudah mengecek sumber listriknya? 네, 전원을 켜도 작동이 안 돼요. Ya, meskipun aku menyalakan sumber listriknya, tetap saja tidak bisa beroperasi. Seperti itu. Coba kita lanjutkan yang kosakata yang di bawahnya ya Bun ya. Lalu kita masukkan ke dalam kalimatnya. Oke, jadi kosakatanya ini 기계가 멈추다. Jadi 기계 itu mesinnya, kata 멈추다 itu berhenti, mesinnya berhenti. Terus 기계를 점검하다 itu memeriksa ya, memeriksa mesinnya. Terus 이물질을 없애다, menghilangkan benda asing, seperti itu. Sekarang kita masukkan ke dalam kalimatnya ya Bun ya. Coba kita masukkan ke dalam kalimatnya. Jadinya seperti ini ya nanti ya. Bukam si ilta 끝났어요. Saudara Bukam, apakah pekerjaan sudah selesai semuanya? Seperti itu. 아니요. Jadi ini kita ganti yang ini ya Bun ya. Jadi 아니요. 기계가 멈추어서, tidak, sebab mesinnya 멈추어 itu berhenti, sebab mesinnya berhenti. 작업을 못하고 있어요. Aku tidak bisa bekerja. Terus 기계를 ini dihilangkan ya, apa diganti ya. 기계를 점검했어요. Apakah sudah memeriksa mesinnya? Terus 네, 이물질을 없애도. Jadi 없애도, jadi
Meskipun aku sudah menghilangkan benda asingnya, ya, tetap saja 작동이 안 돼요, tidak bisa beroperasi. Coba 발음nya, ini ya pengucapannya kita dengarkan ya. 1. 닭고기 흙바닥 막다 2. 점지 삶다 담고 Sekarang kita lanjutkan yang 어휘 ya 여러분, yang kosakata dua ini. 기구와 용도 관련 어휘. Jadi kosakata 관련 yang berkaitan dengan 용도 itu penggunaan dan alat perkakas. Kata 기구, alat perkakas. Mari kita bahas. Kata 도려내다 itu mengikis, ya. Kata 철판을 구부리다. 구부리다 itu menghaluskan. Kata 철판 itu plat logam. Kata 공작물을 kalta. Kata kalta itu artinya adalah mengasah ya, ya, mengasah komponen atau mengasah benda kerja ini loh ya. 공작물 itu adalah benda kerja, gitu aja lah kita artikan benda kerja. Mengasah benda kerja. Terus kata milling mesin, mesin itu mesin ya, mesin giling. Kata 선반 기계 itu mesin bubut. Kata press 기계 mesin press ya, mesin press. Kata 철판을 찍어내다. Kata 찍어내다 ini bisa diartikan mengecap ya, bisa juga diartikan mencetak ya, mencetak. Kata 철판 itu plat logam, mencetak plat logam. Kata kakta itu memangkas. Jadi seperti ini ya bentuknya, itu memangkas atau kakta. Kata abcu kata itu mengepres. Kata 자르다 memotong. Terus kata 구멍을 내다 itu membuat lubang, atau 구멍을 뚫다 itu melubangi lubang, atau kita artikan adalah mengebor. Jadi 구멍을 내다 atau 구멍을 뚫다 itu artinya adalah melubangi atau mengebor. Kata drill ring mesin itu artinya adalah mesin bor. Jadi drill ring mesin itu mesin bor ya. Kata 전동 거대기 itu adalah mesin pemotong listrik seperti ini, itu adalah 전동 거대기. Kata air compressor itu kompresor udara. Kata 먼지를 털다 itu membersihkan debu. Kata chip itu chip. Kata 도면 itu cetak biru, atau kita artikan sketsa ya, gambar sketsa itu ya. Jadi 도면 itu adalah gambar sketsa. Kata 정확 kata itu akurat. Kata yang itu jumlah. Kata 낫다 itu sembuh, atau bisa juga diartikan menjadi lebih baik, itu 낫다. Selanjutnya 관계 있는 것 끼리 연결하세요. Jadi sambungkanlah. Kiri itu antara, got itu hal. Jadi sambungkanlah antara hal yang ada hubungannya. Berarti kita disuruh menyambungkan yang ada hubungannya dengan kosakatanya itu yang nomor berapa, yang mana gitu ya, ya. Nomor 1, 선반 기계 itu adalah mesin bubut ya. Mesin bubut itu berarti yang nomor berapa yang ada hubungannya. Berarti untuk ini ya, 공작물을 갈아요 itu mengasah benda kerja. Jadi mesin bubut itu untuk mengasah benda kerja, berarti yang ini ya, Yorpun ya. Nomor 2, press 기계 itu mesin press, berarti yang nomor yang mana ini? Oke, mesin press berarti yang ini ya, Yorpun. 철판을 구부려요 itu artinya adalah membengkokkan plat logam, itu mesin press. Terus nomor 3, drill ring mesin ya, drill ring mesin itu adalah mesin bor, itu fungsinya untuk 구멍을 뚫어요 itu untuk membuat lubang atau mengebor, berarti yang ini. Terus air compressor itu adalah 먼지를 털어요 itu membersihkan debu, berarti yang ini. Sekarang kita lanjutkan yang 문법 ya, yang tata bahasa 2 ini. Tata bahasa selanjutnya yang akan kita pelajari adalah bentuknya cakuhata. Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata cakuhata di belakangnya, itu artinya adalah mengajak untuk. Misalnya 먹다 makan. Kalau 먹 cakuhata artinya adalah mengajak makan. Misalnya kata pergi. Kalau ka cakuhata mengajak pergi. Seperti itu ya. Jadi kalau ini kita artikan lengkapnya itu seperti ini ya.
Melekat pada kata kerja ketika menyampaikan saran yang dibuat oleh orang lain untuk mengajak melakukan sesuatu bersama-sama. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata caku hata, kita artikan simpel saja, artinya adalah mengajak untuk. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ke contohnya ya pun, biar lebih paham. Ntar saya besarkan. Ya, saya besarkan biar mantap ini ya. Min aung si가 오늘 저녁에 같이 퇴근하자고 했어요. Jadi, ini partikel subjeknya di sini ya pun, min aung si. Jadi, saudara min aung pada malam hari ini 자고 했어요. Dia itu telah mengajak ya untuk pulang kerja bersama-sama. Seperti itu. Bawahnya Peong Sika Ojone Jakobi Ketnamion, ya saudara, kita penggal dari sini partikel subjeknya saudara Peong ya. Saudara Peong pada pagi hari nanti jika selesai kerja 같이 점심을 먹자고 했어요. Dia itu mengajak untuk makan siang bersama-sama. Terus bawahnya panjang님께서. keso ini apa? Keso ini adalah bentuk sopan dari partikel subjek en ya dan nen. Ya, kalian harus paham ya. Keso itu bukan diartikan kepada, tapi keso itu adalah bentuk sopan dari partikel subjek en atau nen. Panjang님께서 atau panjang님은 itu sama ya. panjang님 다음 주에 외식을 하자고 하셨어요. Jadi Pak Mandor ini telah mengajak. Jadi Pak Mandor itu mengajak untuk melakukan wisik. Wisik itu makan bersama pada minggu depan. Jadi Pak Mandor itu mengajak untuk melakukan wisik atau melakukan makan bersama-sama pada minggu depan. Cara merangkainya gampang ya pun ya. Jadi kata kerja yang belakangnya itu ta itu ya. Terus danya dicoret ditambah kata jako hata seperti itu. Jadi contohnya misalnya gini, ada kata kata itu pergi ya. Kata itu pergi. Ini kan kata dasar ya masih ya. Terus ini danya dibuang gini aja, dicoret gini aja. Terus ditambah kata jako hata. Kalau kata itu artinya adalah pergi, tapi kalau ada ka jako hata ya ka jako esoyo ya, di bentuk esoyo seperti ini ya. Kalau kata itu pergi, kalau ka jako esoyo itu artinya adalah mengajak untuk pergi, seperti itu. Sekarang yang nomor 1 ya 여러분, 보기와 같이 문장을 바꾸세요. Jadi rubahlah ya, atau gantilah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu seperti ini ya pun. Jadi ini madu, ini adalah perkataannya madu ya. Jadi madu ini berkata, ini perkataannya madu ini yang di atas ini. Madu itu berkata, 같이 작업장을 청소합시다. Jadi madu berkata, marilah kita membersihkan tempat kerja bersama-sama. Jadi madu berkata seperti itu. Jadi kalau disimpulkan itu adalah seperti ini ya. madu 씨가 같이 작업장을 청소하자고 했어요. Saudara madu mengajak untuk membersihkan tempat kerja bersama-sama. Dari sini paham ya ya. Jadi madu berkata, 같이 작업장을 청소합시다. Mari kita bersih-bersih tempat kerja bersama-sama gitu ya. Jadi artinya itu adalah saudara madu itu mengajak bersama-sama membersihkan tempat kerja. Seperti itu. Ya, contoh lain yang ini, yang latihan 1, mari kita bahas. Kalau berkata, ya ini perkataannya Carlos, 작업 전에 기기를 점검합시다. Jadi sebelum kerja, marilah kita memeriksa mesin. Jadi Carlos itu berkata seperti itu. Jadi disimpulkan itu artinya adalah seperti gimana? Carlos 씨가 작업 전에 기계를 점검하자고 했어요. Jadi saudara Carlos itu mengajak untuk memeriksa mesin sebelum bekerja. Dari sini paham ya rumusnya. Jadi Carlos itu berkata, 작업 전에 기계를 점검합시다. Mari kita
memeriksa mesin sebelum kerja. Jadi Carlos berkata seperti itu. Artinya, saudara Carlos itu mengajak untuk memeriksa mesin sebelum kerja. Nomor 2, Agung. Ya, ini perkataannya Agung. Agung berkata, 안전 교육을 같이 들읍시다. Jadi, mari kita mengikuti bersama-sama pelatihan keselamatan kerja. Jadi, Agung berkata seperti itu ya. Mari kita mengikuti bersama-sama pelatihan keselamatan kerja. Jadi Agung berkata seperti itu. Artinya, itu apa? Artinya, Agung 씨가 안전 교육을 같이 듣자고 했어요. Artinya, saudara Agung ini mengajak untuk mengikuti bersama-sama pelatihan kerja. Dari sini paham ya, Yarabbun ya? Nomor 3, perkataannya Tara. Tara ini berkata, 공구를 사용한 후에 setelah menggunakan peralatan 제자리에 둡시다. Mari kita taruh ke tempat semula. Jadi Tara berkata seperti itu. Jadi perkataannya Tara itu setelah menggunakan peralatan, mari kita taruh ke tempat yang semula. Jadi Tara berkata seperti itu. Artinya itu apa? Artinya Tara 씨가 공구를 사용한 후에 제자리에 두자고 했어요. Artinya saudara Tara ini itu mengajak untuk menaruh ke tempat semula ya setelah menggunakan peralatan, atau artinya saudara Tara ini mengajak untuk ya setelah menggunakan peralatan ini harus ditaruh ke tempat semula. Seperti itu ya, Yarabbun ya. Sekarang yang nomor 4, Banjangnim. Banjangnim berkata, perkataannya Banjangnim, 작업할 때는 창문을 열어서 환기합시다. Jadi Banjangnim berkata, saat bekerja itu bukalah jendelanya, lalu mari kita lakukan pertukaran udara. Ya, jadi mari kita lakukan pertukaran udara. Artinya Pak Mandor ini ya, 반장님이 작업할 때는 창문을 열어서 환기하자고 했어요. Artinya Pak Mandor ya, kok saudara lagi. Artinya Pak Mandor ini mengajak untuk ya saat bekerja itu membuka jendela lalu lakukan pertukaran udara. Jadi Pak Mandor itu berkata seperti itu atau mengajak seperti itu. Paham ya, ya? Pak Mandor mengajak untuk saat bekerja itu bukalah jendela lalu lakukan pertukaran udara. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ya, Yarabbun. 보기와 같이 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu seperti ini ya, Yarabbun. Yusuf 씨가 뭐라고 했어요? Saudara Yusuf itu berkata apa? Ya, jadi saudara Yusuf itu mengatakan apa? Seperti itu lihat. Jadi 한시부터 작업을 시작하자고 했어요. Jadi dia itu 자고 했어요, mengajak untuk mulai bekerja dari jam 1 seperti itu. Jadi 한시부터 작업을 시작하다 itu dirubah ya menjadi 자고 해요 atau 자고 하다. Nomor 1, 공장장님이 뭐라고 하셨어요? Jadi 공장장님 itu adalah kepala pabrik ya, bapak kepala pabrik itu telah mengatakan apa atau berkata apa seperti itu ya. Jadi 주문해야 되니까, dikarenakan, ya harus memesan, ya dikarenakan harus memesan, maka beliau itu 자고해요. Beliau itu mengajak untuk pergi ke gudang lalu 조사하다, meneliti peralatan yang dibutuhkan. Seperti itu ya, dikarenakan harus memesan, maka beliau itu mengajak untuk pergi ke gudang lalu meneliti peralatan yang diperlukan. Seperti itu. Nomor 2, 유진 씨가 뭐라고 했어요? Jadi saudara Eugene itu mengatakan apa atau berkata apa, seperti itu ya. Jadi 위험하니까, dikarenakan berbahaya, maka beliau itu mengajak untuk merapikan. Kata chip itu artinya adalah
bongkahan kayu ya. Jadi mengajak untuk merapikan bongkahan kayu yang berada di sekitar mesin seperti itu. Terus nomor 3, 반장님이 뭐라고 하셨어요. Jadi Pak Banjangnim ya, Pak Mandor itu telah berkata apa atau mengatakan apa? 주문이 많이 들어왔으니까, dikarenakan telah datang masuk banyak pesanan ya, maksudnya itu dikarenakan telah banyak masuk pesanan. 오늘 야근을 하자고 했어요. Maka beliau mengajak untuk yakin hata, lembur hari ini. Beliau itu mengajak untuk lembur hari ini. Nomor 4, Peong Siril 만났어요. Apakah sudah bertemu saudara Peong atau apakah sudah menemui saudara Peong? Seperti itu ya. 아니요, 오늘은 시간이 없으니까. Tidak, hari ini. 오늘 itu hari ini nikah. Dikarenakan tidak ada waktu. Hari ini dikarenakan tidak ada waktu. 내일 만나자고 했어요. Maka beliau itu mengajak untuk bertemu besok. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang 대화 I, yang percakapan dua ya 여러분. Ini ada percakapan antara Jinsu dan Agung. Jadi Jinsu berkata, 아궁 씨, 반장님이 오후에 절판 구멍 뚫는 작업을 하자고 하셨어요. Jadi saudara Agung, Banjangnim atau Pak Mandor pada siang nanti dia itu 자고 하셨어요. Dia itu telah mengajak untuk melakukan pekerjaan 구멍 뚫다, itu artinya adalah melubangi lubang atau kita artikan mengebor gitu ya. Mengajak untuk melakukan pekerjaan mengebor plat besi. Kata 절판 itu plat besi. 여기 di sini 이 도면을 보고, jadi lihatlah sketsa ini atau sketsa gambar ini, kemudian 구멍 좀 뚫어주세요. Jadi saya mohon untuk melubangi lubangnya atau saya mohon untuk mengebornya. Seperti itu ya. Kata cum ini apa? Ini fungsinya untuk memperhalus kalimat di depannya. Jadi kita nggak usah mengartikannya ya. Bisa juga diartikan sedikit juga bisa ya. Tapi ini fungsinya untuk memperhalus kalimat di depannya di kalimat ini. Jadi 구멍 좀 뚫어주세요. Saya mohon untuk melubangi lubangnya atau saya mohon untuk mengebornya. 네, 알겠습니다. Jadi Agung menjawab, 네, 알겠습니다. Ya, saya mengerti. 밀링 머신으로 하면 되지요. Saya boleh jika mengerjakannya dengan menggunakan mesin giling kan? Seperti itu. Lalu Jinsu menjawab, 이건 밀링 머신보다 드리링 머신으로 하는 게 좋을 거예요. Ini ya dibandingkan dengan menggunakan mesin giling ya. al-qoyayo akan bagus jika ya, maksudnya itu akan lebih baik jika kamu itu mengerjakannya dengan menggunakan mesin bor. Seperti itu. Lalu Agung menjawab, 그래요? Begitukah? 밀링 머신이 정확하지 않아요? Apakah mesin giling itu tidak akurat? Kata 정확, kata itu akurat. Kalau 정확하지 않아요, apakah mesin giling 정확하지 않아요? Tidak akurat, seperti itu ya. 네, 맞아요. Ya, benar sekali. 그런데 akan tetapi 오늘은 hari ini 양이 많고 구멍을 뚫기만 하면 되니까. Jadi akan tetapi hari ini nikah dikarenakan boleh jika mengerjakan ya hanya melubangi lubang atau mengebor dengan jumlah yang banyak seperti itu ya. Jadi akan tetapi hari ini dikarenakan boleh jika mengerjakan ini ya pekerjaan mengebor dengan jumlah yang banyak. 드리링 머신으로 하는 게 나아요. Kata nayo ini artinya sembuh ya Bun ya. Tapi kalau kita artikan sembuh itu kurang cocok ya. Jadi ini artinya bisa sembuh, bisa lebih baik. Jadi berasal dari kata dasar napta seperti ini ya. Itu artinya adalah sembuh atau lebih baik. Tapi kita artikan lebih baik ya. Jadi kalau kita artikan akan lebih sembuh jika, kan kurang cocok ya. Jadi kita artikan akan lebih baik jika ya, atau sebaiknya atau lebih baik jika mengerjakannya dengan menggunakan mesin bor. Seperti itu. Agung menjawab, 밀링 머신은
꼼꼼하게 작업할 때 쓰는 게 좋다고 하셨죠. seperti itu ya. Jadi, oh katanya itu ya. Jadi gini ya. Oh mesin giling itu, tako itu artinya katanya. Katanya itu bagus jika digunakan saat melakukan pekerjaan secara teliti kan, seperti itu. Jadi, oh mesin giling itu katanya bagus jika digunakan saat melakukan pekerjaan secara teliti kan, atau bekerja secara teliti kan, seperti itu. 알겠습니다. Saya mengerti. 드리링 머신으로 작업할게요. Aku akan bekerja dengan menggunakan mesin bor. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya ya, walaupun ada di track 210. Ya, selamat mendengarkan. 아궁 씨, 반장님이 오후에 철판에 구멍 뚫는 작업을 하자고 하셨어요. 여기 이 도면을 보고 구멍 좀 뚫어주세요. 네, 알겠습니다. 밀링 머신으로 하면 되지요? 이건 밀링 머신보다 드릴링 머신으로 하는 게 좋을 거예요. 그래요? 밀링 머신이 정확하지 않아요? 네, 맞아요. 그런데 오늘은 양이 많고 구멍을 뚫기만 하면 되니까 드릴링 머신으로 하는 게 나아요. 아, 밀링 머신은 꼼꼼하게 작업할 때 쓰는 게 좋다고 하셨지요? 알겠습니다. 드릴링 머신으로 작업할게요. Sekarang tetap 봐요. Mari coba kita menjawabnya. Mari coba kita menjawab ya, 여러분. Yang nomor 1, 반장님은 오늘 무슨 작업을 하자고 하셨어요. Jadi 반장님 itu mandor ya, Pak Mandor. Hari ini itu 자고 하셨어. Itu artinya adalah mengajak untuk ya. Pak Mandor hari ini mengajak untuk melakukan pekerjaan apa? Jadi jawabannya adalah 철판에 구멍 뚫는 작업을 하자고 하셨어요. Dia itu mengajak untuk melakukan pekerjaan mengebor atau melubangi lubang pada 철판, itu plat besi. Seperti itu. Nomor 2, 진수 씨는 ya, 왜 오늘 작업에 드리링 머신이 좋다고 생각해요. Jadi saudara Jinsu, kenapa hari ini dia itu 생각해요, berpikir ya, katanya itu bagus ya, katanya itu bagus. Ini mesin bor pada pekerjaannya, maksudnya itu saudara Jinsu itu kenapa dia itu berpikir hari ini tuh bagusnya itu menggunakan mesin bor itu ya pada pekerjaannya, itu karena apa? Jadi jawabannya adalah yang ini tadi ya, ya. Ya, yang ini. Ya, 오늘은 양이 많고, jadi udah saya tuliskan di sini. 오늘은 양이 많고 구멍을 뚫기만 하면 되니까요. Itu dikarenakan hari ini ya, dikarenakan hari ini boleh jika melakukan hanya pekerjaan mengebor saja dalam jumlah yang banyak, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan 제주 dan 표현을 활용하여 memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap ya, 여러분. Mari kita bahas. Oke, yang pertama kosakatanya 철판에 구멍을 뚫다. Jadi 구멍을 뚫다 itu melubangi lubang, atau kita artikan mengebor gitu aja ya, mengebor plat besi. Terus 전기 절단기 itu artinya adalah mesin pemotong listrik ya, mesin pemotong listrik. Kata 드리링 머신 itu adalah mesin bor. Oke, kita masukkan ke dalam kalimatnya. 오늘 절판에 구멍을 뚫자고 했지요. Seperti itu. Jadi 오늘 hari ini, kata caku hata itu artinya adalah mengajak untuk ya, atau diajak untuk juga bisa ya. Kita artikan mengajak atau diajak juga bisa ya. Hari ini diajak untuk mengebor plat besi kan, seperti itu. 네, 같이 합시다. Ya, mari lakukan bersama-sama.
정기 절단 기로 하면 돼요. apakah boleh jika mengerjakannya dengan menggunakan alat pemotong listrik gitu ya, mesin pemotong listrik. 아니요, tidak. 드리링 머신으로 작업해야 돼요. harus bekerja dengan menggunakan mesin bor, seperti itu. Harus dikerjakan atau harus bekerja dengan menggunakan mesin bor, seperti itu ya Arbun ya. Sekarang kita lanjutkan yang kosakata yang di bawahnya ya Arbun. Waduh, kehapus malah. Oke, coba yang bawahnya ini. Oke. 오늘 절반에 오늘, jadi yang ini ya Yarbun, ini berarti salah, berarti diganti yang sini ya Yarbun. 오늘 절반을 구부리자고 했지요. Jadi hari ini 자고 하다 itu diajak untuk ya. Hari ini diajak untuk membengkokkan plat besi kan, seperti itu. 네, 같이 합시다. Ya, mari lakukan bersama-sama. Ya, mari lakukan bersama-sama. Lalu ini diganti yang sebelahnya karena kan ini ya. Jadi 선반기계로 하면 돼요. Apakah boleh jika melakukannya atau mengerjakannya dengan menggunakan mesin bubut, seperti itu. 아니요, tidak ya. 프레스기계, ini 프레스기계 ya. 프레스기계로 작업해야 돼요. Tidak, ya 돼요. Harus dikerjakan ya, 작업하다 harus dikerjakan atau harus bekerja dengan menggunakan mesin press. 프레스기계로, bukan 프레스기계로 ya, tapi 프레스기계로 ya. 프레스기계로 작업해야 돼요. Jadi harus mengerjakannya dengan menggunakan mesin press, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan 유용한 표현. 표현 itu ekspresi, kata 유용한 yang bermanfaat. Jadi ekspresi yang berguna atau ekspresi yang bermanfaat. Kata yang ini 부족한 게 많습니다. 부족하다 itu artinya adalah kurang. Kata ke itu singkatan dari kata gosi ya Yarbun ya. Jadi ke itu berasal dari kata gosi. Gosi itu artinya adalah hal. Jadi got itu artinya hal. Itu adalah partikelnya. Jadi 부족한 것이 atau 부족한 게 많습니다. 많습니다 banyak. Jadi banyak hal yang kurang. Maksudnya itu kita artikan saya masih banyak kekurangan atau saya masih perlu banyak belajar. Kita masukkan ke dalam ini ya, percakapannya ya Bun ya, biar lebih paham. 일을 참 잘하네요. Ya seperti itu. Kata calata itu melakukan dengan baik. Kata calata melakukan dengan baik atau kita artikan pandai. Kata il itu pekerjaan, kata cam itu benar-benar. Jadi kita artikan itu Anda benar-benar pandai bekerja ya, seperti itu. Anda benar-benar pandai bekerja ya, seperti itu ya Yarbun ya. Terus 이제 내가 배워야겠어요. 이제 saat ini, nega itu saya. Jadi saat ini saya 겠어요 akan harus belajar. Maksudnya itu saat ini saya harus belajar darimu, seperti itu ya. Terus yang ini tadi menjawab 아닙니다. tidak. 아직 부족한 게 많습니다. Saya itu masih banyak kekurangan. Jadi 아직 itu masih ya. Saya masih banyak kekurangan atau saya masih perlu banyak belajar. Oke, coba kita dengarkan ya 여러분 ya. 부족한 게 많습니다. 일을 참 잘하네요. 이제 내가 배워야겠어요. 아닙니다. 아직 부족한 게 많습니다. Sekarang kita lanjutkan 문화와 정보, jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas 한국의 가전제품. Jadi 가전제품 itu adalah peralatan listrik rumah tangga. Jadi peralatan listrik rumah tangganya Korea. Mari kita bahas 한국의 가전제품은 최신 기능과 세련된 디자인을 바탕으로 세계인들의 사랑을 받고 있습니다. Jadi kita penggal dari partikel subjek ya 여러분. 한국의 itu Korea. Jadi 가전제품 peralatan listrik rumah tangga. 사랑을 받고 있습니다. 받고 있습니다 itu sedang mendapatkan, kata sarang cinta. Jadi 사랑을 받고 있습니다 itu disukai. 세계인들 itu adalah orang-orang di seluruh dunia. 바탕으로 dengan basis desain
Serionten anggun, yang anggun ya, kineng fungsi, 최신 terbaru. Jadi kita artikan peralatan listrik rumah tangganya Korea itu 사랑을 받고 있습니다. Mendapatkan cinta atau disukai gitu ya. Peralatan listrik rumah tangganya Korea itu disukai orang-orang di seluruh dunia ya, melalui basis desainnya yang anggun dan 기능, fungsinya atau fiturnya yang terbaru. Seperti itu. 삼성과 LG가 한국 가전제품의 대표적인 브랜드인데, jadi kata brand itu brand ya, jadi brand yang mewakili peralatan listrik rumah tangga Korea yaitu LG dan Samsung. Jadi LG dan Samsung yaitu brand yang mewakili peralatan listrik rumah tangga Korea. 텔레비전, TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 전자레인지 등과 같은 다양한 가전제품이 전 세계 가전제품 시장을 휩쓸고 있습니다. 휩쓸고 있습니다, mendominasi 시장 pasar 가전제품 peralatan listrik rumah tangga 전 세계 seluruh dunia, 가전제품 tayangan 가전제품, jadi tayangan berbagai macam peralatan listrik rumah tangga, 같은 yang seperti kwa dan 전자레인지, microwave, 청소기, alat penyedot debu atau vacuum cleaner, 에어컨, AC ya, 세탁기 mesin cuci, 냉장고, kulkas, television, TV. Jadi kita artikan seperti ini ya teman ya. LG dan Samsung yaitu brand yang mewakili peralatan listrik rumah tangga Korea ya, dia itu 휩쓸고, itu artinya adalah mendominasi ya, dua perusahaan itu mendominasi pasar peralatan listrik rumah tangga seluruh dunia dengan berbagai macam produk peralatan listrik rumah tangganya yang seperti microwave, mesin penyedot debu atau vacuum cleaner, earcon, AC, mesin cuci, 세탁기, 냉장고, kulkas, television, TV. Seperti itu. 2023년 미국 가전제품 시장 점유율을 보면 이 두 회사의 점유율이 40%를 차지할 정도로 한국의 가전제품은 인기가 많습니다. Jadi kita artikan 보면 jika melihat 점유율 persentase penguasaan 시장 pasar 가전제품 peralatan listrik rumah tangga 미국 Amerika Serikat 2023년 itu tahun 2023. Jadi kita artikan 보면 jika melihat persentase penguasaan pasar peralatan listrik rumah tangganya Amerika Serikat tahun 2023 itu 회사의 점유율이, jadi persentase penguasaan dua perusahaan ini, maksudnya itu LG dan Samsung ini ya, itu 40%를 차지할 정도로, itu dengan kisaran sekitar menempati 40% ya, persentasenya itu menempati sekitar 40%. 한국의 가전제품은, itu peralatan listrik rumah tangganya itu menempati kisaran 40% ini ya. Itu 인기가 많습니다. Jadi banyak sekali peminatnya. Seperti itu. 한국의 가전제품은 IoT atau Internet of Things atau 사물 인터넷 dalam bahasa Korea 등의 첨단 기술을 활용한 스마트 기능도 잘 갖추고 있어. Jadi kita penggal dari sini ya 여러분. 갖추고 있어 dilengkapi, 잘 dengan baik, 기능 fitur, smart itu smart atau cerdas, 활용한 itu yang memanfaatkan 기술 teknologi 첨단 terkemuka, yaitu teknologi IoT atau Internet of Things atau 사물 internet. Jadi kita artikan 한국의 가전제품, jadi peralatan listrik rumah tangganya Korea itu dilengkapi dengan baik juga dengan fitur yang smart atau fitur yang cerdas yang memanfaatkan teknologi yang terkemuka,
yaitu teknologi IoT atau Internet of Things atau Samul Internet. Ini dia. Lalu 사용자가 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다. Kata 사용자 itu pengguna. Jadi pengguna itu bisa, al-suit bisa, 사용하다 menggunakannya, 편리하게 secara 더욱 lebih nyaman. Jadi secara lebih nyaman. 예를 들어 itu misalnya 사용자가 집 근처에 오면, ya, jadi jika pengguna datang ke sekitaran rumah, ya, jika pengguna datang ke sekitaran rumah, 에어컨이 자동으로 켜졌어. Itu artinya adalah 에어컨 itu AC, ya. Jika penggunanya itu datang di sekitaran rumah, maka AC-nya itu menyala. Jadi menjadi menyala. Kata 켜다 menyala, kalau 켜져 itu artinya menjadi menyala secara otomatis, ya. Jadi jika penggunanya itu datang di sekitaran rumah, maka AC-nya itu menjadi menyala secara otomatis. Lalu 더욱 날 집에 들어가서, ya, 바로 땀을 식힐 수 있습니다. Lalu bisa mendinginkan. Kata sikil su ismida mendinginkan. Kata tam keringat. Baru secara langsung terokasa jika masuk, ya, pergi masuk jibe ke rumah. Taunal itu artinya adalah di hari yang panas. Lalu ini, ya, bisa mendinginkan keringat secara langsung bila penggunanya itu masuk ke rumah di hari yang panas. Seperti itu. 냉장고에는, ya, pada kulkas 원격 제어 기능뿐만 아니라 bukan hanya 기능, fitur atau fungsi. 원격 제어 itu adalah remote control jarak jauh, ya. Jadi di kulkas itu bukan hanya ada fitur remote control jarak jauh saja, tapi 식품의 재고를 관리하고 유통기한을 알려주며 memberitahu, kian itu, 유통기한 itu adalah masa kedaluarsa, kualihata itu mengelola, jeko itu stok, sikpum bahan makanan. Jadi di kulkas itu bukan hanya ada fungsi atau ada fitur remote control jarak jauh saja, tapi juga bisa, kulkasnya itu juga bisa memberitahu masa kedaluarsa dan bisa mengelola stok bahan makanan. Seperti itu. Lalu, 레시피를 추천하는 등의 스마트 기능이 탑재되어 있습니다. Jadi 탑재되어 있습니다 itu artinya dilengkapi. Kata 기능 itu fitur. Smart itu cerdas, ya. Cucon hata itu merekomendasikan, resipi itu adalah resep. Lalu kulkasnya, ya, kulkas pun itu juga dilengkapi dengan fitur yang smart, ya, fitur yang cerdas yang merekomendasikan resep, yang bisa merekomendasikan resep. Seperti itu. 한편 최근에는 디자인과 기능을 소비자의 취향에 맞춘 비스포크 가전제품들이 출시되어 diluncurkan 가전제품들이 peralatan-peralatan listrik rumah tangga bespoke, itu adalah bespoke, ya, nama merek itu, 맞춘 yang sesuai, 취향이 pada selera, 소비자 konsumen, 기능 fitur, kwa dan desainnya. Jadi 한편 di sisi lain. Jadi di sisi lain, 최근에는 akhir-akhir ini atau pada akhir-akhir ini itu telah diluncurkan peralatan-peralatan listrik rumah tangga bespoke yang bermerek bespoke itu, ya, yang sesuai pada seleranya konsumen tentang fiturnya dan juga desainnya. Seperti itu. 한국 제품의 인지도를 더욱 높이고 있습니다. Lalu ini lebih, kata 더욱 itu lebih, 높이고 있습니다 itu tinggi, 인지도 itu pengakuan, 한국 제품 itu produk Korea, dan ini itu lebih mempertinggi, ya, lebih mempertinggi pengakuan produk Korea. Maksudnya itu lebih mempertinggi pengakuan orang, ya, lebih mempertinggi pengakuan orang terhadap produk Korea. Seperti itu.
비스포크 냉장고는 색상과 소재뿐만 아니라 냉동실과 냉장실의 위치를 소비자가 선택할 수 있고, jadi 선택할 수 있고 itu bisa memilih, sobi자, konsumen, 위치 itu letak atau lokasi atau posisi, 냉장실 pendingin, kuah, dan 냉동실 freezer, 뿐만 아니라 bukan hanya, soje bahan, kuah, dan seksang warna dasar. Jadi kita penggal dari sini ya 여러분. 비스포크 냉장고는, jadi kulkas bespoke itu ya, sobi자, konsumen itu bisa memilih, 뿐만 아니라 itu bukan hanya bahannya dan warna dasarnya saja, tapi juga bisa memilih 위치, itu lokasinya, pendingin, dan freezernya. Seperti itu. kemudian 제균 및 탈취 기능이나 쇼케이스 본바의 탑재 여부도 소비자가 결정할 수 있습니다. Jadi kemudian sobi자 itu konsumennya itu 결정할 수 있다, itu bisa memutuskan. 소비자 konsumen, 여부도 apakah atau ya tidaknya. 탑재 itu menyertakan. humba itu adalah humbar ya. Terus 기능 itu fungsi. ina itu atau. 탈취 itu penghilangan bau. 및 dan 제균 itu sterilisasi. Jadi kemudian sobi자 itu konsumen ya. Konsumen bisa memutuskan apakah 탑재, apakah disertakan juga humbar atau showcase ya, atau fitur penghilangan bau dan sterilisasi, seperti itu. 확인해요. mari kita periksa. 기계 작동 방법에 대해 말할 수 있다. Kita bisa berbicara tentang cara pengoperasian mesin. 기구의 용도에 대해 묻고 대답할 수 있다. Kita bisa bertanya dan menjawab tentang penggunaan alat perkakas. Terus bawahnya 제안하거나 권유하는 말을 듣고 다른 사람에게 전달할 수 있다. Kita bisa menyampaikan kepada orang lain dan mendengarkan omongan yang mengajak atau mendengarkan pembicaraannya yang mengajak ataupun menganjurkan, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 읽기 ya 여러분, yang nomor 1. mari kita bahas. 다음 그림과 관계 있는 내용은 무엇입니까? Jadi isi yang ada hubungannya dengan gambar berikut itu apa? Jadi isi yang ada hubungannya dengan gambar berikut itu apa? Nomor 1, coba. Ini mesin apa ini? Nomor 1, milling machine. Itu adalah mesin giling, yaitu 철판을 구부려요. membengkokkan plat besi. Jadi mesin giling untuk membengkokkan plat besi. Ini bukan mesin giling ya, mesin press ini ya. Masa mesin giling kayak gini? Ya, salah ya. Kalau mesin giling jelas salah. Milling machine, mesin giling. 공작물을 갈아요. mengasah ya. mengasah benda kerja atau mengasah barang gitu ya, mengasah benda kerja atau mengasah onderdil atau benda kerja gitu aja lah ya. Jadi ini kurang cocok. Pokoknya kalau mesin giling ini kurang cocok ya. Ini mesin press ini. Nomor 3, press 기계 철판을 구부려요. Jadi ini adalah mesin press ya. Ini untuk membengkokkan plat besi. Nomor 4, press 기계 itu mesin pressnya betul ya. 공작물을 갈아요. mengasah benda kerja. Ya, salah ya. Ini bukan untuk mengasah, tapi untuk membengkokkan plat besi. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 3. Mesin press untuk membengkokkan plat besi. 정답은 3번입니다. Selanjutnya yang nomor 2 ya, 여러분. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? Jadi, hal yang ada 관계, hubungannya dengan 단어, kata berikut itu apa? Jadi hal yang ada hubungannya dengan kata somban gige. Somban gige itu adalah mesin bubut ya 여러분. Yang ada hubungannya dengan mesin bubut itu yang nomor berapa? Nomor 1, gige gagung. Gagung itu adalah pemrosesan atau pengolahan mesin. Nomor atau mesin pemrosesan atau mesin pengolahan itu ya. Nomor 2,
itu adalah sangpung pocang, itu membungkus produk ya, pembungkusan atau pengemasan produk. Nomor 3, jebum unban itu adalah mengangkut produk atau pengangkutan produk ya. Nomor 4, cace kuali itu pengelolaan bahan baku atau pengelolaan bahan dasar. Jadi yang ada hubungannya dengan mesin bubut itu yang nomor berapa? Yang ada hubungannya adalah Kike kakung ya. Jadi ini adalah pemrosesan mesin. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분. 다음 중 밑줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar bu분. Itu bagian, yang bagiannya 밑줄진 itu telah digarisbawahi di antara berikut ini. Jadi pilihlah kalimat yang benar, yang bagiannya itu digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya itu yang digarisbawahi, itu yang betul, itu yang nomor berapa kalimatnya itu, gitu loh ya. Nomor 1, coba betul atau tidak kalimatnya ini. 전원을 극도 멈추지 않아요. Kata 전원 itu artinya adalah sumber daya atau sumber tegangan. Kata keda itu artinya adalah mematikan. Kalau kedo itu artinya adalah, kalau ada kata kerja atau kata sifat belakangnya to itu artinya adalah meskipun. Meskipun mematikan sumber daya. Jadi dia tuh niatnya mau membuat kalimat seperti itu ya, tapi salah gitu loh ya. Jadi meskipun mematikan sumber daya tetap saja tidak berhenti. Makanya kalau kalian itu membuat kalimat ya jangan malu-maluin ya. Jadi harus tahu itu cara merangkainya bagaimana, cara perubahan kalimatnya itu bagaimana. Jadi kalau bentuk do atau bentuk meskipun seperti ini ya pun, bentuk do seperti ini atau bentuk meskipun, itu kalian harus merubah terlebih dahulu dalam bentuk yo terlebih dahulu. Contohnya misalnya kata keda. Keda ini artinya adalah mematikan. Ini harus dirubah dulu ke dalam bentuk yo terlebih dahulu ya pun. Nggak boleh kalian danya kalian buang lalu kalian tambahin do di belakangnya, itu nggak boleh ya. Jadi harus dirubah dulu ke dalam bentuk yo terlebih dahulu. Jadi keta dirubah ke dalam bentuk yo, jadinya apa? Keta menjadi ko yo seperti ini. Ya, ko yo, baru yo-nya ini kalian coret seperti itu. Makanya kalian harus tahu cara perubahan seperti ini, kalian harus tahu cara merubah kalimat ini ya. Biar kalian itu kalau membuat kalimat itu tidak diketawain orang ya. Nanti baru belajar apa? Pola kalimat sebentar lalu membuat status padahal statusnya salah ya gitu loh, malu-maluin kan gitu ya. Jadi kalau keta itu mematikan masih dalam bentuk da, harus dirubah ke dalam bentuk yo terlebih dahulu. Keta menjadi ko yo, jadi koto artinya adalah kalau koto, kalau mematikan itu koyo, kalau koto itu meskipun mematikan seperti itu ya. Jadi yang betul itu koto. 전원을 꺼도 멈추지 않아요. 멈추지 않아요. Meskipun mematikan sumber daya, tetap saja tidak berhenti. Seperti itu. Jadi salah ya ini ya. Yang betul kodo. Nomor 2, bika anwado. Jadi bika anwado. Meskipun tidak turun hujan, 덮개를 덮으세요. Tutupilah penutupnya atau tutupilah terpal itu ya. Jadi betul ya ini ya kalimatnya ya. Jadi ini berasal dari kata oda. Oda ini datang ya, lalu dirubah ke dalam bentuk yo menjadi wa yo seperti ini, wa yo. Lalu yo-nya dicoret ditambah kata to, seperti artinya adalah meskipun datang. Nomor 3, 창문을 열도. 열도 ini 열다 itu artinya adalah membuka ya Yarpun ya. Bukan 열도 tapi 열어도, harus dirubah ke dalam bentuk yo terlebih dahulu ya. Nggak boleh 열다 terus danya kalian buang langsung tambah kata to, itu nggak boleh. Alah sama aja kan, cuma selisih kata o saja, beda ya. Jadi harus sesuai dengan aturan ya. 창문을 열어도 seperti itu nggak bisa. 창문을 열도 itu nggak bisa. Jadi 창문을 열어도 냄새가 계속 나요. Jadi meskipun membuka jendela tetap saja baunya itu terus-menerus muncul seperti itu. Nomor 4, 스위치를 올리다. 올리다 itu menaikkan ya. Jadi harus dirubah dulu ke dalam bentuk yo terlebih dahulu. 올리 menjadi 올려 seperti itu ya. 올리다, 올리다 seperti ini dirubah ke dalam bentuk yo menjadi 올려. 올려. 올려 yo seperti ini ya Yarpun ya. 올려 yo-nya dibuang ditambah kata to. Jadi 스위치를 올려도 작동이 안 돼요. Jadi meskipun 올려
menaikkan saklarnya atau meskipun menghidupkan saklarnya tetap saja tidak bisa beroperasi seperti itu. Jadi yang betul itu adalah yang nomor 2, yang kalimatnya betul itu. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 4 ya 여러분. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan ya. Coba. 선방기계 itu adalah mesin bubut ya. 선방기계 높이가 좀 낮아요. Jadi 선방기계 높이. 높이 itu artinya ketinggian ya. Jadi ini ada partisipe kita penggal dari sini. Ketinggiannya mesin bubut ya, ketinggiannya mesin bubut sedikit rendah seperti itu. 그래서 oleh karena itu 점을 돌려 높이를 맞췄어요. Aku itu telah menyesuaikan ketinggiannya dengan memutar apa kira-kira. Jadi ketinggian mesin bubutnya itu sedikit rendah. Oleh karena itu aku telah menyesuaikan ketinggiannya itu dengan memutar. Nomor 1 handle, nomor 2 koto itu cutter ya, pisau cutter itu ya, kata switch saklarnya. Nomor 4 wanbungki, kipas ventilasinya. Jadi jawabannya itu adalah nomor 1 handle-nya. Jadi ketinggiannya mesin bubut itu sedikit rendah. Oleh karena itu saya telah menyesuaikan ketinggiannya dengan memutar handle-nya atau pegangannya. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고, jadi bacalah tulisan berikut, kemudian neong과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Berarti kita disuruh memilih hal yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca di bawah ini. 한국의 가전제품은 최신 기능과 세련된 디자인으로 세계인들의 사랑을 받고 있습니다. Jadi kita penggal dari sini ya 여러분 ya. Jadi peralatan listrik rumah tangganya Korea, kata 사랑을 받고 있습니다 itu artinya adalah mendapatkan cinta, atau kita artikan itu disukai gitu ya, atau diminati. Jadi peralatan listrik rumah tangganya Korea ini disukai atau diminati orang-orang seluruh dunia ya, melalui desainnya yang anggun dan fiturnya yang terbaru atau fungsinya yang terbaru. 텔레비전, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등과 같은 다양한 가전제품이, kita penggal dari sini, 가전제품 itu adalah peralatan listrik rumah tangga, tayangan itu berbagai macam. Jadi tayangan 가전제품이, jadi berbagai macam peralatan listrik rumah tangga, 가전 yang seperti dengan AC, mesin cuci, kulkas, TV, itu ya. 전 세계 가전제품 시장을 휩쓸고 있습니다. 휩쓸고 있습니다 artinya adalah mendominasi ya, mendominasi pasaran peralatan listrik rumah tangga di seluruh dunia. 2023년 미국 가전제품 시장에서 한국 상품의 시장 점유율이, jadi kita penggal dari sini, kata 점유율 itu artinya adalah persentase penguasaan. Persentase penguasaan pasarnya produk Korea di pasaran peralatan listrik rumah tangga Amerika Serikat tahun 2023 40%를 차지할 정도로 인기가 많습니다. Itu banyak sekali popularitasnya atau banyak sekali diminati, dengan kira-kira itu penguasaannya sekitar 40%. Seperti itu ya walaupun ya. Coba kira-kira yang sama dengan isi artikel yang kita baca di atas tadi itu yang mana ya? Nomor 1. 한국의 가전제품은 세계 여러 나라에서 인기가 있습니다. Jadi kita penggal dari sini. Peralatan listrik rumah tangganya Korea itu ya, kata ikiga ita itu ada popularitas, maksudnya itu terkenal ya, kita artikan terkenal aja. Peralatan listrik rumah tangganya Korea itu terkenal di Yoronara, berbagai negara dunia, seperti itu. Nomor 2, 한국의 기업은, jadi perusahaan Korea, 아직 미국 시장으로는 진출하지 않았습니다. Jadi
perusahaan Korea, ajik itu masih ya, masih belum menuju atau masih belum maju ya. Kita artikan masih belum menuju aja, ajik itu masih belum menuju ke pasaran Amerika Serikat. Jadi perusahaan Korea itu masih belum menuju ke pasaran Amerika Serikat. Padahal tadi sudah menuju ya, bukan kok belum ya. Jadi nomor 2 ini tidak sesuai. Nomor 3, 한국의 가전 제품은 디자인보다는 기능에 집중하고 있습니다. Jadi kita penggal dari sini. Peralatan listrik rumah tangganya Korea itu ya, kata 집중 itu konsentrasi. Jadi peralatan listrik rumah tangganya Korea itu lebih berkonsentrasi pada fiturnya atau fungsinya Buddha dibandingkan desainnya. Seperti itu ya. Padahal desainnya dan fiturnya itu imbang ya. Jadi bukan memilih salah satu. Jadi desainnya pun, fiturnya pun juga itu berkonsentrasi dua-duanya, bukan kok salah satu. Jadi nomor 3 ini tidak sesuai. Nomor 4, 한국의 기업들은, jadi perusahaan-perusahaan Korea 소형 가전제품 개발에 중점을 두고 있습니다. Jadi perusahaan-perusahaan Korea itu itu menaruh ya, menaruh fokus ya. Jadi menaruh fokus. Jadi sedang menaruh fokus atau kita artikan sedang memfokuskan gitu ya, atau sedang menitik beratkan pada kebal itu kemajuan peralatan listrik rumah tangga yang ukuran kecil ya. Jadi perusahaan-perusahaan Korea itu lebih memfokuskan atau lebih menitik beratkan pada kemajuan peralatan listrik rumah tangga yang ukuran kecil. Ya, nggak ada kata ukuran kecil tadi ya. Jadi kurang sesuai. Jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 1 ya Bun ya. 한국의 가전제품은 peralatan listrik rumah tangganya Korea itu 인기가 있습니다. Ada popularitas, maksudnya itu terkenal ya. Peralatan listrik rumah tangga Korea itu terkenal di berbagai negara di dunia, berbagai negara dunia. 정답은 1번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya 여러분, yang nomor 1. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Seperti itu. Coba nomor 1 kita dengarkan, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 무슨 버튼을 눌러야 돼요? 빨간색 버튼을 누르세요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya 여러분. 무슨 버튼을 눌러야 돼요. Seperti itu ya. 야 돼요, harus menekan button itu tombol. Tombol yang apa? Maksudnya itu harus menekan tombol yang mana? Seperti itu ya. 빨간색 버튼을 누르세요. Jadi tekanlah tombol yang berwarna merah. Seperti itu. Jadi tekanlah tombol yang berwarna merah. Jadi jawabannya yang nomor berapa? Oke, jadi jawabannya adalah nomor 2. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan 2번에서 3번까지 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar sebagai perkataan yang berkesinambungan atau dengan perkataan yang berhubungan gitu ya. Intinya yang ada hubungannya itu yang nomor berapa gitu aja lah ya. Nomor 2, yang opsi pertama, 미리 바꿔 놓았어요. Itu artinya kata 미리 itu artinya sebelumnya atau lebih dulu. Jadi saya kata 바꿔 itu mengganti. Saya telah menggantinya lebih dulu atau sebelumnya saya telah menggantinya. Nomor 2, 먼저 들어가겠습니다. Saya akan pergi masuk terlebih dahulu. Saya akan masuk duluan gitu ya. Nomor 3, 조심해서 작업하세요. Berhati-hatilah lalu bekerjalah, atau kita artikan bekerjalah secara hati-hati gitu ya. Nomor 4, 곧 작업을 시작할게요. akan 곧 segera ya, akan segera mulai kerja.
Jadi akan segera mulai kerja, seperti itu. Coba nomor 2 kita artikan, kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. (2번부터 3번까지) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 2번. 커터를 좀 교체해 주세요. 1. 미리 바꾸어 놨어요. 2. 먼저 들어가겠습니다. 3. 조심해서 작업하세요. 4. 곧 작업을 시작할게요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 커터를 좀 교체해 주세요. Jadi koto itu artinya adalah cutter ya, pemotong itu ya, atau pisau gitu ya. Koto itu cutter atau pisau gitu aja. Jadi kalau ada ini kata kyochehata itu artinya adalah mengganti ya. Kyochehata itu mengganti. Kalau kyoche juseyo itu artinya adalah saya mohon untuk mengganti. Kata jum ini apa? Jum ini nggak usah kita artikan ya. Ini untuk memperhalus kalimat di depannya. Jadi saya mohon untuk kyochehata, mengganti pisaunya, seperti ya. Saya mohon untuk mengganti pisaunya. Kalau ada orang ngomong seperti itu, jawabannya yang nomor berapa ya bun? Saya mohon untuk mengganti pisaunya. Jadi jawabannya adalah nomor 1. Miri bako noasoyo. Saya telah menggantinya sebelumnya. Seperti itu ya. 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분, yang opsi pertama, 지우는 걸 깜빡했어요. Kata 깜빡하다 itu artinya adalah lupa ya 여러분. Kalau 깜빡했어요 itu artinya adalah telah lupa. Jadi lupa sesaat, kita artikan lupa gitu aja ya. Kata 걸 ini singkatan dari kata gosel ya. Gosel itu artinya hal ya. Jadi gosel 깜빡했어요. Jadi saya telah lupa hal membereskannya, atau saya telah lupa membereskannya atau membersihkannya. Saya lupa membersihkannya. Nomor 2, 제가 깨끗하게 지웠어요. Saya telah membereskannya atau saya telah membersihkannya secara bersih. Nomor 3, 집이 트이니까. Kata 집 itu artinya adalah bongkahan kayu. Kata 트이다 itu artinya adalah terpental. Ya, jadi nikah dikarenakan bisa terpental bongkahan kayu, maksudnya dikarenakan bisa terkena bongkahan kayu, 조심하세요, maka berhati-hatilah. Nomor 4, 기계에 집이 끼면, ya, jika terselip bongkahan kayu pada mesin, 고장이 잘 나요. Kata jal itu dengan baik, kata 고장이 나다 itu rusak. Jadi rusak dengan baik, maksudnya itu jika terselip bongkahan kayu pada mesin maka akan benar-benar rusak, seperti itu. Coba nomor 3 kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. (3번) 작업하고 나서 칩을 안 치웠네요. 1. 치우는 걸 깜빡했어요. 2. 제가 깨끗하게 치웠어요. 3. 칩이 튀니까 조심하세요. 4. 기계에 칩이 끼면 고장이 잘 나요. Arti listeningnya ya nomor 3 ya 여러분. 작업하고 나서, jadi 작업하다 kerja. Kalau 작업하고 나서 artinya adalah setelah bekerja, 칩을 안 치웠네요. Maksudnya itu tidak dibereskan ya, maksudnya tidak membereskan bongkahan kayunya ya, seperti itu ya. Jadi setelah bekerja tidak membereskan bongkahan kayunya ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang ngomong seperti itu, jawabannya nomor berapa? Oke, jadi jawabannya adalah nomor 1. 지우는 걸 깜빡했어요. Oh, saya itu lupa untuk membersihkannya atau lupa untuk membereskannya. Sekarang yang nomor 4 ya 여러분. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang sedang
berbicara tentang apa? Seperti itu. Nomor 1, 작동 순서. Jadi urutan pengoperasian. Nomor 2, 작업 수직. Itu adalah tata tertib kerja. Nomor 3, 작동 방법. Cara pengoperasian. Kata nomor 4, 작업 복장. Itu adalah pakaian kerja. Coba nomor 4 kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 4번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 반장님, 밀링 머신에 먼지를 털고 작업해야 되지요? 그럼요. 밀링 작업을 할 때는 작업대 위를 깨끗이 치우고 해야 돼요. Sekarang arti listeningnya yang nomor 4 ya 여러분. 반장님, 밀링 머신에 먼지를 털고 작업해야 되지요. Jadi, Pak Mandor, saya Yatweo harus bekerja dengan membersihkan debunya mesin giling kan? Seperti itu ya. Terus yang Mandor menjawab, 그럼요, tentu saja. 밀링 작업을 할 때는 saat melakukan kerja menggiling, 작업대 위를 깨끗이 치우고 해야 돼요. Kamu itu harus mengerjakannya dengan membersihkan secara bersih ya di atas meja kerjamu, seperti itu. Jadi ini dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Jadi berbicara tentang 작업 수직 ya, berarti tata tertib kerja. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? Jadi hal yang sama dengan isi yang telah kalian dengarkan di antara berikut ini itu apa? Yang mana maksudnya itu ya? Coba opsi pertama. 남자는 작업을 하면서 다른 생각을 했습니다. Jadi laki-laki sambil melakukan kerja atau laki-laki sambil bekerja, dia itu 다른 생각을 했습니다. Dia itu memikirkan yang lain. Maksudnya itu berpikir hal yang lain atau melamun gitu ya. Jadi laki-laki ini sambil bekerja, dia itu memikirkan yang lain atau melamun. Nomor 2, 남자는 프레스 기계 때문에 손을 다쳤습니다. Jadi laki-laki ini tangannya terluka. Jadi laki-laki terluka tangannya, 때문에 disebabkan mesin press. Nomor 3, 여자는 남자에게 작업 방법을 알려주고 있습니다. Wanita itu memberitahu. Jadi koitan sedang ya, sedang memberitahu. Jadi wanita sedang memberitahu cara kerja kepada laki-laki. Nomor 4, 여자는 프레스 기계를 사용해서 작업하고 있습니다. Jadi wanita ini ya menggunakan mesin press lalu dia bekerja. Jadi wanita ini menggunakan mesin press lalu bekerja, atau wanita sedang bekerja dengan menggunakan mesin press. Seperti itu ya Yarbun ya. Coba mari kita dengarkan listeningnya yang nomor 5 lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa yang nyambung itu ya. 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 마두 씨, 손 괜찮아요? 프레스 기계는 조금만 방심해도 큰 사고가 날 수 있어요. 네, 괜찮아요. 잠깐 딴 생각을 했어요. 다칠 뻔했네요. 많이 놀랐죠? 좀 쉬었다가 하세요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya 여러분. Madu si, 손 괜찮아요. Jadi saudara Madu, apakah tanganmu tidak apa-apa? 프레스 기계는 조그만 방심에도 큰 사고가 날 수 있어요. Jadi mesin press itu ya, kata tuh itu meskipun ya, meskipun kamu itu lalai atau meskipun kamu itu lengah sedikit saja, ya itu el-suit bisa terjadi kecelakaan yang besar seperti itu. 네, 괜찮아요. Ya, tidak apa-apa. 잠깐 딴 생각을 했어요. Aku itu telah berpikir hal yang lain sebentar saja. Maksudnya itu saya tuh
memikirkan hal yang lain sebentar saja, atau melamun sebentar. Saya itu melamun sebentar gitu ya. Tacil ponet neo. Jadi artinya itu adalah hampir. Kalau ta'elpon ini artinya adalah hampir saja ya. Hampir saja terluka. Maksudnya itu hampir saja tanganku terluka ya, seperti itu. Mani nolatjo, maksudnya itu kamu itu sangat syok kan, kamu itu sangat terkejut atau kamu itu sangat syok kan. Cum suyotaka hasil, jadi lakukanlah istirahat sebentar, maksudnya itu istirahatlah sebentar saja, seperti itu ya ya. Jadi ini tadi ya, kira-kira jawabannya yang benar itu yang nomor berapa ya Bun? Jadi hal yang sama dengan isi yang telah kita dengarkan tadi itu yang nomor berapa? Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. 남자는 작업을 하면서 laki-laki sambil bekerja dia itu memikirkan yang lain atau memikirkan sesuatu yang lain atau melamun gitu ya. 정답은 1번입니다. Oke. Jadi kita sudah sampai di bab 37 ya 여러분. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya yaitu di bab 38. Oke, sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.